Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Litang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita. Tentunya itu Wong Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Om Litang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita masih berbagi seputar PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Kenapa kami ngulik tentang PMM? Karena kita pada tahun ajaran baru ini kita sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, bagi sekolah penggerak angkatan pertama kedua, ini merupakan tahun ketiga. Oke, sahabat Umlitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kemarin, video kemarin kita sudah membahas apa saja sih menu utama dan halaman utama yang ada di PMM, baik kita buka melalui web maupun melalui aplikasi. Dan silakan juga dicek rekan-rekan bagi yang menggunakan aplikasi, apakah aplikasi itu sudah update untuk PMM-nya atau belum. Monggo dicek di Play Store. Oke, rekan-rekan sahabat Om Bintang Channel dimana saja berada. Nah, kesempatan kali ini kita coba membuka PMM-nya tetap masih menggunakan web. Oke, silakan rekan-rekan ketik aja Platform Merdeka Mengajar di pencarian. Kemudian nanti ada di websitenya, yaitu https://gurukemdikbud.go.id Platform Merdeka Mengajar. Kita klik aja masuk. Apabila rekan-rekan nanti belum terhubung sama akun belajar.id, nanti biasanya diminta login dengan menggunakan Google yang ada. Kita pilih aja akun yang belajar.id yang sudah difasilitasi oleh kementerian. Nah, di sini kita langsung menuju beranda. Di sini ya namanya halaman utama dan menu utama. Nah, halaman utama ini ada beranda, ada ide praktik, ada kelas, ada info terkini, akun dan sebagainya. Nah, kemarin juga ada menu utamanya, yaitu asesmen murid, perangkat ajar, komunitas, pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya, dan satu lagi kemarin kami sempat belum menemukan kumpulan konten unggulan di bagian PMM web. Nah, sekarang kami cek sudah ada, jadi tidak sama persis dengan apa yang ada di aplikasi. Oke, sebelum kita lanjut, mohon bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua ya. Karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, kami tambah semangat dan terus semangat untuk mengembangkan channel kita ini menjadi channel kebanggaan kita semua yang bisa berbagi manfaat ke seluruh masyarakat atau ke seluruh rekan-rekan sahabat Om Bintang Channel di seluruh Nusantara tentunya. Amin ya robbal alamin. Oke, rekan-rekan sahabat Om Britang Channel dimana saja berada, kita coba ngulik salah satu menu utama. Nah, karena di sini kita setiap sekolah sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka, maka di sini ada pemahaman, ada pengetahuan yang kita bisa belajar secara mandiri, yaitu di pada menu pelatihan mandiri. Silakan rekan-rekan klik aja di bagian pelatihan mandiri. Selanjutnya diklik di bagian topik. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengulik topik apa saja, dan nanti kita kalau misalnya sempat nanti kita akan mengangkat salah satu topik di mana topik tersebut kami sudah mendapatkan sertifikat. Nah, kita berbagi kebaikan, berbagi sharing apa yang sudah kami lakukan, dan mohon tetap diingat rekan-rekan, boleh menjadikan ini sebagai referensi, tapi tidak disarankan untuk mengambil secara keseluruhan, baik itu berupa poin-poin PPT ataupun sebagainya, karena di bagian aksi nyata ini disarankan tidak plagiat. Jadi kita membuat versi kita sendiri. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu rekan-rekan sebagai bentuk referensinya. Oke, di sini ada beberapa topik, yaitu topik pertama kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, silakan rekan-rekan scroll sampai ke sekian, banyak sekali topiknya. Kalau dulu hanya beberapa topik, kalau sekarang kita banyak topik. Nah, silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Mau belajar tentang apa? Tentang komunitas belajar, tentang implementasi, dan tentang kurikulum Merdeka. Semuanya ada. Silakan rekan-rekan cek satu persatu. Nah, di sini mungkin rekan-rekan ada yang bertanya. Nah, di sini ada di bagian kurikulum Merdeka, di sini ada dua modul. Nah, kita lihat di dua modul, di sini ada tulisan sertifikat tersedia. Nah, berarti di bagian ini kami sudah melakukan aksi nyata, dan alhamdulillah
aksi nyata tersebut sudah di ACC oleh tim PMM sehingga kami dapat sertifikat. Nah, bagi rekan-rekan untuk meningkatkan kemampuan dan juga bisa memanfaatkan sertifikat untuk naik pangkat dan sebagainya, silakan rekan-rekan manfaatkan PMM, karena kalau kita sudah di ACC untuk aksi nyatanya nanti kita akan mendapatkan sertifikat, biasanya sertifikatnya adalah 32 CP. Nah, monggo silakan rekan-rekan. Nah, jadi saya sudah mendapatkan 1 2 kurang lebih 5 sertifikat, dan di sini ada yang belum tertulis sama sekali. Kita lihat menunggu hasil banding. Nah, di sini kami sudah mengajukan aksi nyata tetapi ditolak dan kami mencoba mengajukan banding. Kira-kira kami diterima enggaknya bandingnya? Nih, kita tunggu aja. Di situ masih ada tulisan menunggu hasil banding. Kenapa kami banding? Karena kami merasa apa yang kami lakukan di aksi nyata tersebut sudah memang sesuai dengan apa yang ditagih dalam PMM atau dalam aksinya tersebut dan merupakan hasil karya kami sendiri. Tapi kalau misalnya ini juga hasil bandingnya nanti diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima nanti mungkin kami akan perbaiki untuk lebih baiknya. Nah, yang di sini kita lihat ada tulisan praktikan aksi nyata. Nah, di sini kami sudah mengerjakan modul. Nah, kita lihat, kita intip. Di sini kami sudah mengerjakan modul dengan tanda ada checklistnya. Tinggal kami yang belum adalah melakukan kegiatan untuk aksi nyata. Nanti kita intip aksi nyatanya apa-apa. Selanjutnya kita lihat di sini yang sertifikat tersedia berarti sudah. Kalau praktekkan aksi nyata berarti kami tinggal menunggu aksi nyata. Nah, di sini kita lihat ada yang belum sama sekali. Bentar. Oke, ini seperti contoh ini. Ini belum sama sekali, kami ini menunggu hasil validasi. Nah, di sini menunggu hasil validasi kami sudah mengajukan, tinggal dinilai oleh tim PMM apakah disetujui aksi nyata kami atau belum. Nah, nanti kita lihat kabarnya. Jadi kita akan sharing kepada rekan-rekan semua. Nah, di sini banyak sekali modul-modulnya. Silakan rekan-rekan pelajari, atau yang kira-kira yang mana yang lebih menurut rekan-rekan penting untuk rekan-rekan semua. Oke, di sini kami akan coba mencari topik yang sudah kami kerjakan tetapi belum selesai. Nah, kalau sudah selesai tadi tinggal praktikkan aksi nyata. Kalau kita sudah unggah aksi nyatanya, kita menunggu validasi. Kalau sudah di ACC, kita di situ ada sertifikat tersedia. Kalaupun ditolak nanti ditolak dan kita bisa mencoba mengajukan banding seperti yang kayak tadi contoh. Nah, kita klik coba salah satu ini. Kalau nggak salah ini saya sudah ngerjakan beberapa modul tapi yang belum selesai. Kita lihat apakah benar. Ya, nah kita lihat rekan-rekan, kalau sudah tanda checklist hijau ini berarti kita sudah mengerjakannya. Kalau yang kayak ini berarti kita belum mengerjakan modul ini. Makanya dia belum berubah dengan praktik aksi nyatanya. Oke, kita ambil salah satu contoh di sini, yaitu yang sudah sertifikat tersedia sesuai dengan janji kami. Nanti kami akan membuka satu persatu kira-kira sertifikat, bukan sertifikat, aksi nyata apa yang kami lakukan sehingga sertifikatnya muncul atau diterima oleh tim PMM. Kami sekali lagi mengingatkan, kami hanya sharing, silakan dimodifikasi atau sebagai referensi aja rekan-rekan, karena di sini disarankan tidak plagiat. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan bagi rekan-rekan semua. Kita lihat. Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka ini perlu kayaknya lebih utama dari sebelum modul-modul yang lain. Rekomendasi penyelesaian topik itu 15 sampai 22 hari. Berikutnya mempelajari tentang apa modul ini, yaitu pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Nah, di sini modulnya ada 1, 2. Nah, jumlah modul dalam setiap topik itu berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1. Nah, silakan nanti dibuka satu persatu sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Nah, di sini kita lihat sudah melakukan aksi nyata dan sertifikat juga tersedia. Oke, kita lihat aksi nyatanya. Apa yang saya lakukan di sini? Nah, aksi nyata di sini
ketika kita melakukan aksi nyata, nanti kita diminta untuk memberi judul aksi nyatanya. Nah, di sini kami penerapan IKM melalui modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi PSE dengan materi naratif teks. PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional. Oke, kita lihat deskripsinya. Kami isi strategi yang saya gunakan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan menerapkan pembelajaran tersebut saya lebih memahami apa saja kebutuhan murid. Nah, rencana penerapan strateginya yang pertama dengan menganalisis CP, TP, dan ATP, kemudian memetakan murid dengan profil belajar murid. Selanjutnya membuat modul ajar berdiferensiasi dengan mengintegrasikan PSE dan KSE. Yang terakhir membuat refleksi terhadap proses pembelajaran. Itu untuk yang deskripsi. Nah, untuk refleksinya, ketika saya melakukan aksi nyata ini, perasaan saya sangat senang saat melakukan aksi nyata, dan hal-hal baru yang saya pelajari adalah memanajemen emosi murid dan saya pribadi serta memetakan kebutuhan siswa. Kendalanya, nah kalau kendala saya pribadi itu biasanya berhubungan dengan manajemen waktu. Terkadang ada sesuatu yang tugas yang harus segera diselesaikan. Oke, kita coba lihat yang di sini, kita perbesar rekan-rekan biar rekan-rekan lebih bisa membaca. Oke, di sini kami aksi nyatanya kami melampirkan modul ajar. Nanti modul ajarnya silakan rekan-rekan di bagian kurikulum merdeka kami sudah menautkan bagaimana menganalisis CP, TP, dan sebagainya, dan termasuk juga bagaimana menyusun modul ajar. Nah, di sini kami melampirkan modul ajar sesuai yang tadi. Selanjutnya di sini sudah modul ajar. Di sini ada refleksi diri. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini foto-foto kegiatannya, kegiatan diskusi, kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada emotik perasaan, pemetaan profil belajar siswa, dan juga ice breaking. Nah, di sini kami lampirkan. Dan yang berikutnya di sini ada umpan balik. Nanti silakan rekan-rekan coba dilihat apa sih bentuk tagihannya, apakah ada umpan balik, apakah bisa berupa modul ajar, dan sebagainya. Nah, silakan nanti rekan-rekan liatin. Nah, kalau di bagian kurikulum merdeka di sini kami diminta adanya umpan balik. Nah, di sini kami umpan balik kami gunakan Google Form. Nah, kita ambil Google Formnya. Oke, di laporan Google Form kita ada itu per individu. Oke, sudah Google Form, sudah umpan baliknya bisa Google Form atau bisa secara langsung melalui kertas lembaran pengisian, formatnya boleh juga. Oke, nah di sini juga kita juga bisa bagikan aksi nyata dan kita simpan link. Linknya tersebut kita bisa bagikan ke teman-teman untuk mengisi refleksinya. Nah, oke, ini ada beberapa rekan yang mengisi refleksi saya, yaitu Bu Nini, Bu Ina, dan Pak Wiono, Bu Cici, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang hebat yang sharing tentang atau melakukan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan, Bu Titi dan Pak Suyono. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Nah, jadi itulah yang salah satu contoh aksi nyata, di mana aksi nyata kurikulum merdeka. Di situ kami diminta dokumennya, yaitu dokumennya berupa modul ajar dan juga foto-foto kegiatannya, dan juga satu lagi yaitu umpan balik dan foto bukti bahwa kami sudah melakukan pemetaan terhadap gaya belajar siswa. Nah, jadi alhamdulillah aksi nyata ini diterima dan kami sudah mendapatkan sertifikatnya. Oke, besok kita coba kulik kira-kira salah satu tagihan apa yang membentuk apa. Nanti silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kemampuan rekan-rekan semua. Nanti kita coba buka, di situ ada pilihan. Nah, sekian saja untuk sharing masalah aksi nyata yang kita lakukan pada pelatihan mandiri kurikulum merdeka, yaitu salah satu topiknya yaitu kurikulum merdeka. Nah, besok nanti kita akan sharing tentang merdeka belajar atau sebagainya. Kami rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon ampun. Dan kepada rekan-rekan semua, terima kasih atas doa, support, dan dukungannya.
Oke, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.